Bab 1320, profil terlalu tinggi. Dia hanya ingin melawan Grey Z dan terus-menerus menantang Grey Z, tetapi dia tahu bahwa dia bukan lawan Grey Z. Dia terlalu jauh di belakang. Meski dia mencoba ratusan kali, hasilnya akan sama. Tetapi dia tidak rela untuk membiarkannya pergi. Apalagi dia lari keluar rumah secara pribadi, dan sekarang dia tidak berani kembali. Fang Kaye duduk di bangku dan melihat murid seni bela diri di depannya. Tangan dan kaki mereka begitu loyo dan melambai. Itu membuatnya lebih marah. Kenapa tinju kalian kayak wanita? Apa belum makan setahun ah? Fang Kaye berteriak. Tinju harus lurus, ganas, dan lebih cepat. Dia meraung dan berteriak, semakin banyak geram semakin banyak berteriak. Apalagi setelah mengatakannya beberapa kali, mereka masih tidak memahami. Fang Kaye bergegas langsung dan mendemonstrasikannya secara langsung. Apakah kamu melihat dengan jelas? Ini disebut pukulan. Masih tidak mengerti. Kamu adalah babi. Lihat aku, lihat dengan jelas. Ikuti terus dan perhatikan lagi. Apakah kamu mencoba membuatku kesal? Tinju itu seperti ini. Di kantor, Ringo Tian minum sepoci teh tua dengan santai. Fang Kaye ini menarik, katanya ringan. Selama ini, Fang Kaye datang setiap hari. Dan setiap dia datang, dia mencari Grey Z untuk menantangnya, tetapi Grey Z berada di luar negeri dan baru kembali hari ini. Tidak peduli di mana dia berpikir, Fang Kaye menantang lagi, tetapi Grey Z mengabaikannya. Karakternya tidak buruk. Seorang pria muda seusia ini penuh energi. Grey Z tertawa. Bakatnya juga bagus. Tidak banyak orang yang bisa dipuji oleh Grey Z. Di mata Grey Z, semua orang serupa, dan bakat seperti itu sangat jarang. Tidak ada keraguan bahwa bakat Fang Kaye sangat kuat, tetapi kepribadiannya terlalu tidak sabar, dan dia tidak tahu dia ahli di mana. Dia hanya mengajar bela diri tetapi bukan seni bela diri. Ibarat memiliki senjata tajam, tapi tidak bisa dikendalikan, dan pada akhirnya hanya merugikan diri sendiri. Tinggalkan dia sendiri, jika dia melakukan hal sembrono, dia akan dibunuh. Grey Z berkata dengan ringan. Dia melirik Ringo Tian, dan berhenti berbicara tentang Fang Kaye. Apakah akhir-akhir ini ada gangguan di lingkaran arena? Dia lebih memperhatikan ini. Dia tidak peduli asal-muasal Fang Kaye, Grey Z dan yang lainnya hanya bisa menebak dan Grey Z tidak suka menebak. Namun, Ringo Tian memperhatikan lingkaran bela diri. Ada sesuatu yang bergerak. Ringo Tian meletakkan cangkir tehnya. Banyak orang yang telah lama menghilang mulai muncul. Grey Z menyipitkan matanya. Kalau dipikir-pikir itulah yang Lord lakukan di belakang punggungnya. Dia terluka parah oleh pukulannya, dan butuh banyak waktu untuk berkultivasi, tetapi dia tidak melakukannya, bukan berarti dia menang. Tapi menyuruh orang lain melakukannya. Lembaran tinju super adalah keinginan semua orang, tidak hanya Lord, tetapi juga keluarga di belakangnya. Hal ini, saat mereka muncul lagi, tidak ada yang tahu bagaimana situasinya. Hanya dapat melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Kamu menyebut nama aula seni bela diri itu sebagai aula seni bela diri super. Dan itu sengaja mencoba menarik perhatian mereka. Ringo Tian memandang Grey Z dan menarik napas dalam-dalam. Gaya Grey Z dalam melakukan sesuatu adalah tidak memiliki aturan dan tidak dapat dipikirkan dengan akal sehat.
Jika itu adalah orang lain yang memiliki lembaran tinju super, dia pasti menyembunyikannya dengan hati-hati. Apakah itu Pang Yan atau Baodong? Mereka berlatih tinju secara diam-diam dan tidak berani mengungkapkannya, tetapi Grey-Z, tampaknya dia malah takut orang lain tidak akan tahu bahwa dia memiliki lembaran tinju, dan itu ada 3. Menyombongkan apa yang dimiliki. High profile. Apakah dia tidak takut orang lain datang untuk mengambilnya? Grey-Z benar-benar tidak takut. Sebaliknya, ia khawatir mereka yang diam-diam mengidamkan lembaran itu tidak berani meraihnya, hanya berani bersembunyi di kegelapan. Itulah yang tidak disukainya. Jelas itu sulit untuk dilakukan jika terus bersembunyi. Ekspresi di mata Ringo Tian bermakna. Jika orang-orang ini datang, dan saya sendirian, saya khawatir saya tidak sanggup bertahan. Bab 1321. Jangan panggil aku kakakmu. Jangan khawatir, 4 kata tanah terlarang di daerah selatan pesisir bukan untuk kesenangan. Grey-Z tersenyum, dia tahu bahwa Ringo Tian tidak khawatir. Selain itu, Ringo Tian, kamu terlalu rendah hati, saya tahu. Sinar cahaya Ringo Tian melintas di matanya, menatap Grey-Z yang menjadi lebih dalam. Pakaian polos tidak apa-apa, kalian orang tua, semua seperti ini. Grey-Z berkata dengan acuh tak acuh. Sebagai manusia, yang paling penting adalah tetap rendah hati, saya mengerti. Anda tahu kentut, Ringo Tian mengutuk dalam hati. Mereka memang rendah hati, menyembunyikan kekuatan mereka di mana-mana. Jika Grey-Z tidak mengingatkannya, dia hampir akan melupakannya. Dalam lingkaran bela diri, bukan tidak hidup lebih baik dari siapapun, tapi untuk hidup lebih lama dari siapapun. Orang-orang di arena, dan aku tidak bisa menahannya. Di belakangku adalah seluruh keluarga Tian. Aku punya perguruan North Lake. Aku memiliki terlalu banyak tanggung jawab di barat. Ringo Tian menghela nafas. Sebaliknya, setelah aku, tidak ada yang bisa membawa panji keluarga. Dia sudah tidak muda lagi, dan dia tidak tahu berapa lama dia bisa hidup. Setidaknya sebelum dia mati, dia harus memiliki satu penerus. Pada akhirnya, aku mati, aku khawatir aku tidak akan melihatnya. Ringo Tian menatap Grey-Z dengan tenang, melihat Grey-Z sedikit tidak nyaman. Oke, aku mendengarnya. Grey-Z bangkit. Kalau begitu, biarkan Logu Tian mengikutiku. 1 tahun, aku berjanji kamu akan puas. Mendengar kata-kata ini, wajah Ringo Tian tiba-tiba mekar. Dia mengangguk bahagia. Karena kau memohon padaku, maka aku tidak bisa tidak setuju. Aku harus memberikan kesempatan pada pemuda itu. Biar Logu Tian tinggal bersamamu untuk sementara waktu. Ringo Tian menginginkan wajah, dan Grey-Z memberi padanya tanpa mengatakan apa-apa. Tersenyum dan mengangguk. Dering ling ling. Telepon Grey-Z berdering. Butler Zuko ada di sini. Profesor Lu di luar sana. Grey-Z menyipitkan matanya. Oke, saya akan pergi sebentar. Dia bangkit. Paman Tian, di sini, di aula seni bela diri, bantulah aku mengawasi. Aku akan datang lagi jika aku punya sesuatu. Baiklah, pergi dan bekerja. Mengetahui bahwa Grey-Z adalah orang yang sibuk bagaimanapun, selama dia setuju dengan urusannya sendiri, itu akan berhasil. Ketika Grey-Z keluar dari kantor, Fang Kaye melompat keluar dari area seni bela diri di lobi. Aku telah mengatakannya beberapa kali.
Ah, aku telah mengatakannya beberapa kali. Itu saja. Perhatikan dan latihan. Kakak, jangan panggil aku kakak. Aku tidak punya saudara sebodoh itu. Kakak, aku adalah adikmu, aku akan mengikuti pelatihanmu. Greyz tampak geli untuk beberapa saat, tidak mengatakan apa-apa, apalagi menyela, dan langsung pergi. Profesor Lu Jing, yang datang untuk mencari investasi terakhir kali, benar-benar tidak mengambil nama yang salah, dan dia sangat berdedikasi. Secara khusus, Greyz memberinya 3 juta sekaligus, dan Lu Jing sangat senang sekaligus tersentuh. Sebenarnya tidak banyak anak muda seperti Greyz yang menghargai ilmu dan menghormati ilmu pengetahuan. Dia tidak bisa memenuhi kepercayaan Greyz. Selama periode waktu ini, Lu Jing menghabiskan semua tidur dan makanannya, hampir mencapai titik tanpa pamrih. Dia mengabdikan dirinya untuk penelitian, dan tentu saja, dia membuat penemuan baru. Pelayan Zuko memberi Lu Jing sebuah tempat di dekat badan intelijennya, karena dia tahu bahwa penelitian Lu Jing sangat penting bagi Greyz. Ada juga sejumlah besar literatur kuno, dokumen sejarah. Dia melihat Lu Jing sangat bersemangat sehingga dia tidak tertidur selama beberapa hari. Ini lebih dari koleksinya sendiri, tidak tahu berapa banyak lagi. Di ruang penelitian, selain Lu Jing, ada 2 siswa Lu Jing yang secara khusus bertanggung jawab membantu Lu Jing. Siswa yang mengambil jurusan sastra kuno tidak akan mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Selain menempuh studi pascasarjana dan PhD untuk melakukan penelitian ilmiah atau menjadi guru, tidak banyak jalan keluarnya. Tuan Z, silahkan. Butler Zuko membuka pintu, dan kedua siswa Lu Jing di dalam mendengar suara itu dan keduanya mengangkat kepala, wajah mereka sedikit bingung.